Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin memberikan tips gitu kan, bagaimana memilih pacek yang bagus ya atau yang baik pada para senior. Tolong memberikan kritik dan sarannya gitu kan dari video saya tentang memilih pacek. Jadi selama saya berkecimpung di dunia ayam itu saya memilih pacek itu ada beberapa kriteria itu kan. Yang pertama itu adalah usia, usianya sudah mapan gitu kan, sudah ngurak, minimal itu tukar bulu atau ngurak itu dua kali lah. Yang kedua keturunan juara, itu bibit bobot jelas gitu. Jadi kenapa saya pilih yang juara gitu, karena itu akan menentukan ke anak-anaknya nanti gitu. Akan terus ke keturunan-keturunannya itu dari segi pacek gitu kan. Menjual tulangan atau pegangan ayam atau pacek itu tadi gitu. Tulangannya harus ideal. Kalau kita bahas itu dari segi pacek itu, dari segi umur gitu. Kenapa harus umur? Itu biasanya para sesepuh atau para senior, anak dari ayam yang sudah umur ini biasanya lebih tahan, yang pertama ya. Yang kedua juga mentalnya lebih bagus. Itu pun saya sudah menerapkan itu. Mengapa alasan saya lebih memilih pacek yang lebih tua itu, atau yang lebih sudah 2 kali ngurak itu alasannya pada dasarnya. Yang kedua itu masuk pada silsilah ya atau ayam juara itu. Sebenarnya kalau saya pribadi itu, kalau ayam yang juara ya nggak harus sampai harus 10 kali 15 kali ya, itu lebih bagus itu kan. Cuman kebetulan di kandang saya menggunakan pacek yang baru 2 kali menang 2 kali draw ya. Jadi saya pakai yang ada aja gitu, apa adanya itu kan. Jadi itu yang saya jadikan mesin untuk pacekan untuk di kandang saya. Yang penting dia sudah mau menang, makanya saya pakai itu gitu kan. Terus tulangan atau postur tubuh, kenapa postur pacek harus ideal? Nanti itu akan menentukan kepada bakal calon anaknya nanti. Itu biasanya keturunan juga itu kan. Atau misalnya paceknya besar gitu, atau indukannya juga besar, biasa anaknya dominan besar gitu. Tapi juga ada juga yang mengatakan faktor makanan juga menentukan gitu. Ya, jangan mentang-mentang nanti paceknya besar, indukannya besar, terus anakannya diamin besar, kalau makannya nggak produktif ya. Seharusnya itu harus seimbang juga itu. Jadi faktor makanan juga menentukan bagi si bakal calon anak ini gitu. Dan terus indukan, saya juga lebih dominan mencari tulangan dan bibit yang jelas juga dari anak yang juara-juara itu. Jadi nanti anak yang dihasilkan dari bapakan yang juara, indukan dari asal bapaknya yang juara, itu nanti anaknya ya kita lebih yakin aja, itu istilahnya kita punya bibit atau punya kualitas. Memang istilahnya ayam itu kalau sudah di kalangan ayam orang sama-sama bagus, tapi kita kan bisa punya pegangan, kita yakin dengan ayam yang kita besarkan. Itu alasannya. Jadi bapakan pacekan jelas, indukan juga jelas. Terus selanjutnya tentang bagaimana perawatan gitu kan. Perawatan pacek itu atau bapaan ayam itu kan. Pacekan itu gitu, kalau dirawat dalam 1 minggu itu minimal 2 kali ekstra puding lah gitu.
2 kali ekstra puding dalam 1 minggu. Telur, kunyit, atau jahe, ya kan, dikombinasikan kepada yang diberikan nanti kepada si pacekan itu. Jadi dia menghasilkan sperma yang baik. Itu maksud tujuan. Dia juga dirawat juga, dimandikan. Karena dia jangan dijadikan alasan dia pacek jadi nggak dirawat lagi, juga nggak bagus. Dimandikan juga, dijemur, dikasih vitamin, gitu kan. Itu salah satunya, supaya pacek itu meskipun dia pacek dia tetap bugar, gitu kan. Kan kebanyakan karena ayam pacekan itu dijadikan pacek, gitu kan, atau ayam itu dijadikan pacekan, biasanya itu dilepas-lepas. Nantinya ayam itu justru akan kurus, gitu. Karena dilepas cacingan lah, atau kalau nggak cacingan bisa jadi pacekan ini biasanya ayam jantan itu dia akan mengalah saat makan dengan si ayam betina atau si indukan itu. Makanya ayam jantan itu menjadi kurus apabila dia sudah menjadi pacekan. Jadi kalau bisa atau seharusnya itu, dengan pengalaman yang saya punya, pacekan itu harus dikurung dulu pagi, dikasih makan, sudah penuh baru dilepas untuk ngawin-ngawin, biar dia kawin dulu gitu. Nanti setelah siang dikurung, nanti sore sekitar jam 4 dilepas lagi, kasih makan dulu pacekannya baru dilepas. Jadi pacekan itu posturnya tetap mantap, tetap sehat ya, makanya dikasih ekstra puding gitu. Terus indukan juga pakan ayam kawin itu jangan, selama saya bermain ayam itu, pacekan maupun indukan itu saya kasih jagung gitu. Jagung pur, dan ya, kalau pur itu biasanya saya pakai pur BR1 supaya lemak gitu kan BR1 itu banyak mengandung lemak yang tinggi gitu. Dan juga dedak gitu ya, atau bakatul gitu. Jadi dicampur dikasih ayam. Biasanya saya pakai itu memberi makannya biasanya pagi sekitar jam 8, terus sore sekitar jam 5-an gitu. Saya kasih 2 kali sehari. Jadi ayam itu nggak kelaparan. Jadi dia memang proses pengkawinannya itu memang betul-betul fit kondisinya. Biasanya kalau ayam yang indukan atau pacekan yang tidak terlalu fit, jumlah telurnya juga akan sedikit. Atau juga bisa telurnya itu tidak dibuahi. Misalnya 7, misal telur itu kan, terus yang netas hanya 5, atau yang netas hanya 3 gitu. Atau misalnya telurnya 9 gitu, tapi hanya yang atas hanya 5 gitu. Jadi kalau misalnya ideal dirawat dengan benar sistem proses pengkawinan itu gitu. Misalnya telurnya 9 yang atas 8 gitu. Itu berarti benar pola yang diterapkan. Jadi usahakan dan tempat minum gitu. Usahakan tempat minum itu selalu bersih gitu. Berikan tempat minum yang benar sehingga ayam tetap sehat ya. Jadi itu pengalaman saya selama di dunia perayaman. Mungkin para senior bisa memberikan masukan atau kritik dari pengalaman saya gitu ya. Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.